Ya udah pusing udahan yuk. Halo, welcome back to my YouTube channel Imei Official di Rumah Kisah. Tepuk tangan dong. Tau gak sih, banyak banget orang hari ini di rumah gue. Kirain cuma Mamski doang yang datang, katanya banyak yang datang. Salah satunya yang pernah endorse gue juga di luar ada. Hari ini kita lagi ada di Rumah Kisah Imei Official. Berarti kan berkisah ya. Iya, betul. Kita akan berkisah apa sih hari ini ya? Tapi aku mau kenalin dulu dong. Oke. Bentar ya. Ini adalah Iwan Agus Iki. Percaya gak sih ini nama untuk 3 orang, tau gak sih? Disatuin. Ya mau Iwan Agus Iki gitu harusnya. Iya, Iwan Agus Iki, tapi dipanggilnya Mamski kan. Mamski kalau aku. Udah Aku tuh dulu apa-apa. manggil Mamah dulu ya. Sekarang Mamski, kadang AA. Gue tuh gak ngerti juga apa sih, gak jelas banget manggil tuh. Karena saya amuba, Mbak. Amuba itu semacam apa ya? Semacam apa ya? Kayak makanan ringan gitu. Oh, makanan. Baru tahu gue amuba makanan ringan. By the way, hari ini tuh aku kedatangan seseorang yang dirimu tuh bersejarah banget buat aku. Oh my god. Ya, prasasti kali ya. Fosil yang harus benar-benar dimasukkan museum ya, Wak ya. Lo kan karena ini banget kan, tahu perjalanan dari aku berkarir semenjak nama dulu yang Chanel sampai sekarang. Dirimu tuh pas selalu ada gitu ya dalam setiap stepnya gitu ya. Betul banget ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari perjalanan kita dari mall ke mall, bener nggak sih? Terus perjalanan mulai dari TV ke TV gitu kan. Sesuatu banget pokoknya itu. Dulu apa nama dancernya? Jadi tahu nggak ya? Jadi beliau ini dancer. Jadi kasih tahu satu lagi profesinya. Enggak. Nggak Udah mau. itu aja. Kenapa nggak mau? Enggak, udah itu aja. Bilangin aja lah. Enggak, jangan. Bilangin. Enggak, udah biarin aja. Tapi itu kan suatu kebanggaan yang. Enggak sih. Oh, enggak. Kebanggaan itu adalah membahagiakan orang tua. Oh, Masya Allah, luar biasa Itu sekali. aja. Mamah Dede. Assalamualaikum. Mau gue pakai yang kerudung sekarang? Enggak usah. Mui. Sekali lagi dong. Enggak, udah. Mui. Jadi ini Mamski ini dancer. Dulu waktu Imei memulai karir menjadi seorang penyanyi tuh namanya Chanel, nyanyi dangdut, terus disiapin dancer gitu. Aku harus latihan dance gitu ya. Ini ada namanya sebutin jangan. Ya sebutin aja nggak apa-apa. Namanya ya. senior dancer. Mm-mm. Kan waktu itu tuh ada Mamski Iwan, ada Kakak Moy di sini datang, terus ada Cepi, siapa lagi sih? Ada Cepi, ada Bibi Chelsea. Oh iya, Baby Chelsea. Ada Bibi Chelsea, ada JJ. JJ. Si JJ kemana ya? JJ itu sekarang kemana ya? Kalau nggak salah tuh. Enggak. Aslinya tuh sih. Enggak. Tapi dia tuh ganteng tau. Emang ganteng. Aku tuh awal pas ketemu dia tuh kasep gitu, tapi cigana nol beki enak kayak jadi drop we orang teh. Enggak, tapi sekarang tuh JJ tuh sibuk apa ya? Kalau nggak salah tuh sibuk buka toko. Masya Allah buka ya. toko. Pokoknya juga sempat ada pergantian kan beberapa ya. Pergantian, ada Embing. Nah, ya Embing, si Embing ya. Nejanggot Ada Embing. tantenya. Pokoknya semua terlihat maco padahal ento. Ember. Kan? Nah, itu semua tuh ngelatih aku tuh dancer kan, sampai aku bisa, padahal tuh bisa emang tuh bisa sih ngedance Ya tuh. karena lu memang basicnya bukan dancer. Iya, kan? memang nggak bisa. Terus kalian membentuk aku menjadi pribadi yang lain gitu ya, semacam kayak aku belajar lah gitu dari kalian tentang kalian persahabatannya tuh erat banget ya. Kekeluargaan. Hot banget. Erat banget. Ya. Terus terus udah gitu dirimu tuh kayak udah macam kayak menjaga aku gitu kan dari syaitan yang ada di luar sana, termasuk yang ada di lingkungan aku sendiri gitu kan. Semua drama kita lewatin gitu kan waktu itu sampai akhirnya aku udah bubar tuh dari label tersebut ya kan, dan kalian juga bubar. Senor bubar. Sebenarnya yang bubar duluan itu dari itu kita duluan sih. Lu masih netep kan? Aku masih di situ ya, masih di di label situ. ya? Kita udah ngedancerin dulu. Lu masih tetap nyanyi.
Di label itu. Heeh. Jadi duluan kalian ya? Heeh. Gue lupa ya. Duluan kita masih tetap gitu kan. Lu masih apa namanya tuh, masih suka nyanyi, masih suka di inbox kayak gitu kan. Kita udah keluar duluan. Dan setelah itu kalian ngapain? Bikin lagi yang baru? Kita masing-masing dulu sih. Oh, masing-masing. Kayak kakakmu itu masuk ke K-pop dulu, ada yang masuk ke K-pop, terus ada Karena memang mukanya emang K-pop banget, kakak mah emang Korea banget, Korea. Dia kan ke cover dance, terus ada yang masuk ke Cheers juga ya. Ada yang masuk ke Cheers, aku masuk dulu ke percussion. Terus misah-misah lah, misah. Jangan sendiri-sendiri dulu. Sampai akhirnya kapan ya? Hampir mau 2 bulanan kemarin. Pertamanya tuh Mui telepon video call. Ayah sini, siapa nih yang ngekos di sini? Dia bilang ngomong kayak gitu. Pas tuh Deva ngekos di kosannya Mui karena kan deket kan dari Cijerah ke Cimahi. Datang ke sana ngobrol. Gimana nih kalau misalkan kita bikin manajemen lagi, manajemen talent kayak gitu. Dia bilang, oh ya sok aja, aku bilang tuh ngomong kayak gitu. Ternyata berawal dari cuman iseng-iseng ngobrol doang, tapi akhirnya malah sekarang ayo jadi malah jadi serius. Jadi dancer terus buat manajemen, talent-talentnya isinya dancer semua. Enggak. Ada dancer, ada LED dancer. LED dancer apaan sih? Yang pakai lampu-lampu loh. Oh, yang jadi kayak robot gitu. Kayak robot gitu. Terus ada fire dance, terus ada band juga, terus ada MC, terus ada percussion juga. Jadi banyak banget dong Iya, talentnya. jadi kita itu di sini. Jadi kita itu di sini bukan cuma dancer, tapi di sini manajemen talent. Jadi istilahnya kayak palu gada gitu sih. Jadi bosnya gitu. Kalau dibilang bos sih enggak Kan, sih, ya lebih istilahnya. Karena mendirikan bersama kan ya, jadi kayak usaha bareng. Mendirikan usaha bareng, cuman aku di sini dipercaya sebagai orang yang paling tua lah gitu. Emang tua kan? Enggak lah, baru kepala dua. Kepala dua. Kepalanya ada dua. Kepalanya. Depan sama belakang. Bermuka dua juga dong Anda. Enggak. Jangan ya. 4. Kagoknya sih apa. Terus jadi talentnya banyak banget isinya. Dan itu dikoordinir gitu sama bareng-bareng. Itu di Bandung kan talentnya kan bagus-bagus ya kalau di Bandung tuh dari mulai. Nah, justru itu. Oh, jadi tuh memanfaatkan potensi-potensi anak-anak Bandung yang emang bagus-bagus kan, dari mulai nyanyinya bagus gitu. Ya maksudnya berkarakter dan memang potensinya bagus-bagus kan, dan malu-maluin gitu loh kalau misalnya di ajang pencarian bakat juga kan kayak punya bakat nyanyi kayak talent-talent yang lain lah. Ya dancing, sulap, apalah pokoknya entertaining itu kan bagus-bagus. Nah itu semua dimanfaatin gitu ceritanya. Cuman gini, aku ini posisinya bertemu dengan orang-orang yang mereka itu berpotensi di bidangnya masing-masing. Kayak misalkan dari Sanggar Ratu nih, dia itu ada khusus dari kostum, semua kostum. Meskipun dia awalnya itu dari tradisi, tapi dia merubah untuk mindsetnya itu semua kostum. Dan kita pun di sini ada tari tradisi, ada tari modern, tapi aku di sini bilangnya bahwa di sini kita bukan tari tradisi atau modern, tapi di sini kita semua adalah penari, pengisi acara, entertain. Jadi tergantung nih orang mau ordernya tarian apa, modern atau klasik. Jadi bisa request lah ya. Tariannya pun apapun kita harus mengikuti bisa. Gitu. Kayak gitu. Karena kita juga kan dibantu sama ada anak-anak STSI juga gitu STS. kan. Ya aduh, kalau ingat STS itu gue nggak lulus. Cuma sampai semester 4 doang. Terus ya benar tuh kemarin suamiku sempat ngomong, pokoknya kalau misalnya lagi kuliah udah kenal duit, udah kenal kerjaan, udah kacau. Susah. Kan semenjak aku masuk label waktu itu pas 2010 ya, baru masuk kuliah, baru awal-awal semester, padahal dapat beasiswa. Karena IPK gede. Kepala gede. Bener, karena IPK gede dapat beasiswa. Terus tapi nggak bisa lanjut karena ya udah banyak manggung ke sana sini, milih mana? Sebenarnya gini ya, sebenarnya tapi si dosen-dosennya juga memang banyak yang ngajakin gitu, bilangnya nabeh ya kalau di rumah nabeh. Ayo nabeh mata kuliah apa nggak masuk udah biar aja ntar absen nitip gitu kayak gitu ya. Cuman aku mah ada ya tuh. Cuman kalau aku mindsetnya gini, kan ada orang yang berpikiran bahwa kuliah gitu kan. Nah, cuman kalau aku mindsetnya gini,
yang membuat kita bisa, yang membuat kita jadi pintar itu sebenarnya bukan karena kuliah, Apa? tapi pengalaman. Pengalaman. Jadi kalau misalkan pengalaman kita lebih banyak, makin lebih tahu gitu loh. Sekarang kita kuliah nih. Oke, Ya, aku nangkep. Jadi kayak kalau kuliah kan akademik ya. Kalau pengalaman kan dia lebih mengajarkan kita ke yang real, yang terjadi sebenarnya Nah, di lapangan kayak seperti gitu. apa gitu kan. Tetap aja guru juga sih buat kita. Kita sekolah juga, cuma sekolahnya melalui realita gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau kuliah ya gitu lah. Jujur aja aku juga kan lulusannya, aku sempat 4 kali kuliah. Oh iya? Iya, semuanya aku keluar. Kenapa nggak ada yang benar? Enggak, pertama aku masuk teknik komputer. Wah, di kelas semua cowok semua ya. Kan Anda juga cowok. Enggak, cowok semua. Cewek cuma 2. Oh. Di belakang kerjaan aku apa? Makan kacang. Gak masuk seminggu, Masih gak masuk gawe. 2 minggu. Terus? Ya karena kan teknik komputer, kayak Emang misalkan nggak bikin ngerti? kalkulator. Oh. Aku kan mau di bidangnya bidang seni. Terus aku masuknya teknik komputer. Kenapa disuruh siapa kuliah di situ? Mama. Karena dia pikir bahwa lu jadi seni tuh mau ngapain gitu kan. Lu nggak akan bisa makan jadi pekerja seni. Pekerja seni Nggak tuh akan mau bisa ngapain. hidup gitu. Kayak gitu. Tapi kan kenyataannya sekarang Makan kacang di kelas. kacang ember. Seminggu itu paling cuman sekali atau enggak 2 kali masuk. Seminggu. Di mana sih? Di LPKI Awa. Oh, LPKI. Dulu aku suka ngisi acaranya tuh di LPKI, acara seni-seni gitu. Terus kuliah di mana lagi? Di UT. UT, Universitas Terbuka. Itu apa jurusannya? Sastra Inggris. Wow. Bahasa Indonesia Oh, dulu. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau di STKIP baru sastra Inggris. Nggak ada Di yang situ. benar semuanya. Enggak. Makan kacang juga di belakang. Enggak, karena posisinya begitu datang ngelihat buku yang modul-modul tebal Oh my kayak gitu, aku God. udah nggak bisa. Bete ya. Enggak, aku nggak bisa yang namanya kayak belajar kayak gini. Itu dibuka-buka acan artinya? Ente. Enggak. Ya lumayan lah Pemalasannya misalkan di bener-bener buku. ya. Hoream ningali buku tehnya. Jadi kuliah tuh nggak ada yang benar empat-empatnya. Enggak ada yang benar satupun. Terus orang tua gimana kok kayak gitu? Ya pertamanya sih sempat marah. Cuman kesini ya akhirnya tahu lah, menyadari bahwa anaknya itu kalau misalkan di tempat pekerjaannya kuliah di tempat yang tidak semestinya, ya pasti akunya juga nggak ini. Sebenarnya sih ada yang bilang bahwa kalau misalkan ini senyamannya kita ya, tapi sebenarnya rasa nyaman itu kita yang buat sebenarnya sih. Oh. Cuman kalau aku pribadi ya Betul. kebiasaan udah nyaman duluan, ya udah mencok situ gitu. Jadi udah zona nyaman kayak gitu, udah di situ aja. Sebenarnya Emang harus sih- nyaman apapun itu. Sebenarnya, cuman kalau misalkan kita mau ada sesuatu yang lebih, misalkan kita pengen mengetahui ke A, misalkan kita pengen mengetahui ke B, sedangkan kita zona nyaman itu di C, berarti kan kita harus keluar dari zona nyaman itu. Iya. Iya. Kalau nggak kayak gitu kita nggak belajar Nah, pengalaman, gitu. nggak kayakan pengalaman kayak gitu. Terus jadi gitu gagal kuliah 4 kali nggak beres-beres. Sempet bubar di grup dancer yang sebelumnya. Sekarang bikin manajemen talent. Kalau bubar tuh enggak sih sebenarnya. Kita masih Cuma tetap out. Cuma enggak out sih, kita masih tetap komunikasi. Masih ada misalkan tapi nggak aktif gitu kali. Aktif sih. Aktif. Tapi kalian Kumanya. kumasi Kumanya wah. ngerti Ya udah pusing kumasi. udahan yuk. Punungannya sih eta mah. Sebenarnya gini, bukan manajemennya masih ada. Masih. Bukan manajemen Dancernya masih ada. masih Dancernya masih ada. Cuman kita masih suka ngobrol bareng, suka kumpul bareng, ketemu suka, masih suka ketemu. Cuman kalau misalkan untuk ngejob bareng, jadi istilahnya karena dia juga udah punya manajemen anak-anaknya sendiri, ya ini kalau misalkan, tapi aku pribadi kalau misalkan masih butuh, ya masih ayo aku saling kan gitu saling ya? aja Oh, gitu. iya, okay. Harusnya begitu memang. Istilahnya gini lah, setiap orang pasti mempunyai permasalahannya masing-masing ya. Sebenarnya simple, maafin, udah lupain. Asik. Bener kan? Maafin, iya kan? Maafin, lupain. Ya percuma sekarang bilang maaf ya say, tapi di belakang ya kan? Ya, bener. Beres nggak? Nggak kan? sih. Ya udah. Akan terus bergulir masalahnya Nah. gitu dan nggak akan beres-beres. Ya benar. Intinya kayak ya kita kan bukan istilahnya kita bukan malaikat ya yang selalu benar, dan kita juga bukan setan kan yang selalu salah. Masa sih bukan setan? Bukan. Wah. Ya,
intinya sih itu. Tapi sih. beneran sih, maksudnya kalau kita kan hidup di dunia entertain ya, kalau misalnya kita nggak bagus dengan beberapa orang, akan sempit banget rasanya, itu susah buat ngapa-ngapain. Jangankan untuk bidang yang lain, entertainment tuh lebih karena kan sosialisasi kan ya, kita kan butuh banyak orang. Kalau misalnya kita bermasalah dengan beberapa orang, kita tuh akan susah. Ya ampun Gusti, maaf ya. Aduh maaf ya, lupa nggak dimatiin ya ampun. Masalahnya kaget gak sih? Enggak. Oh enggak ya, kan HP lu sendiri ya. Kalau gue mau kaget. Shit dong. Siapa sih yang nelfon, gue pengen tahu. Itu anak STSI. Dia STSI pasti nanyain koreo, soalnya kan ada show juga nanti. Tapi emang tahu kuliah di STS itu banyak pelajarannya juga yang aku dapat. Meskipun aku nggak lulus ya, banyak. Jadi kayak berteman itu teman banyak, sosialisasi jadi lebih bagus. Terus udah gitu gue bisa belajar gila di STS itu. Nah, Ya kan, gila banget emang. Kalau yang belum pernah main ke STSI, lihat deh pokoknya dari mulai kalau yang masih pada malu-malu ya, kalau nggak pengen punya urat malu, main ke STSI itu. Orang-orang pada nggak punya urat malu. Dia tuh emang seniman semua bener-bener sih. Seniman sejati. Kalau aku tapi kuliah di sana karena dia tuh narik ke belakangnya, dia ambil seninya tuh kayak belajar seni yang emang harus dilestarikan kan. Jadi kan seni yang zaman dulu banget. Aku nggak sanggup. Kebanyakannya tuh yang dari pelosok itu kan pada datang karena memang kesenian di sana kuat-kuat. Sedangkan gue di Bandung yang kadang-kadang gue juga nggak terlalu mengikuti gitu kesenian tersebut, kecuali kalau kayak nikahan kayak gitu mah gue tau lah, kayak siraman kayak adat-adatnya tuh gue tau, tapi kalau yang lain-lain kurang. Makanya mungkin salah satu gue nggak cocok di STSI, nggak nerusinnya begitu. Tapi di luaran kalau kita manggung atau apa, ketemunya sama orang STSI lagi, orang STSI lagi, kayak akan talent di sana tuh gila. Mau cari apa aja banyak. Semua apapun, kayak misalkan dimulai dari seni rupa, seni musik, seni tari yang kayak gitu memang dan ide kreativitasnya tuh dari anak-anak STSI the best lah, aku bisa akui. Apalagi yang udah lulus kan, dia secara akademik udah terlatih banget, udah ujiannya aja bener-bener kadang out of the box, nggak ngerti. Ada yang ngegergaji goong, ada yang bikin apalah aku nggak ngerti lagi itu. Tapi itu tuh kadang-kadang termasuk hal yang jenius gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita orang awam berpikirnya itu mau buat apaan gitu. Tapi kalau misalkan udah jadi, kita pasti berpikiran bahwa keren banget gitu, nggak kepikiran. Dan atau kan gue mau manggil AA, emang gitu lah. Jadi bekerja sama sekarang sama orang STSI terus selalu ada ya kan? Ada. Jadi istilahnya bukan kerja sama sih. Jadi kita saling bantu juga. Iya, saling bantu. Bekerja sama lah namanya. Terus manajemen ini gimana? Manajemen apa namanya? 1%. Apa tadi udah diinin belum? 1%. 1% tuh gimana? Tadi ada waktu itu aku tuh ada Iwaki Talent Management, sekarang 1%. Jadi Iwaki itu gimana ya? Aduh nih gue mau lihat dulu apa. Pada lihat gak sih ini? Ya ampun. Jadi tolong jelaskan ini video apa? Ini video 19 detik kan? Apa ini video apa? Enggak, jadi gini. Ini tuh memang ini cewek. Enggak sih, kayaknya makhluk astral deh. Makhluk astral. Ya sopan ya Mbak. Dia rambutnya nggak sopan deh, maaf ya. Terus? Enggak, pokoknya bisa dipanggil lembut ya. Oh, lembut, semacam makhluk halus gitu. Gitu. Jadi ini tuh mau buat ini sih, buat apa sih, piti ya? Piti, buat piti apa piti? Piti ya. Tadi tuh dia tuh bilang piti. Aku bilang piti tuh, aku tuh nggak. Soalnya orang Sunda itu nggak bisa bilang huruf F. Enggak, piti itu kan ada personal trainer. Nah, aku kira tuh piti, bikin piti apaan? Oh, piti yang film trainer. Tuh kan film trainer. Ya ini tuh buat ini. Oh, Royal Lady Boys. Jadi apa ya? Karena kan kita show untuk tanggal 26 itu kita nggak boleh banyak. Segini dong. Dibatas cuma 10 orang yang boleh show. 10 orang yang boleh show. Sedangkan talent kita itu banyak kan? Dan aku tuh pengennya semua itu masuk gitu loh. Ini jelasin ini apaan? ini apaan? Mungkin ada yang nggak tahu ini apa sih, ini orang goyang-goyang, ini cewek. Seksi banget. Bukan. Kayak ini Cynthia, terus Lilis Karlina. Ini manis manja grup loh. Ini kalau ada Cynthia-nya nonton, kapan gue kayak gitu?
Enggak sih, ya gitulah Jadi pokoknya. ini tuh cowok. Ini cowok cuma nyanyian cewek. Enggak ada sih aku. Enggak, kan dirimu bukan yang loh. ini kan? Iya. Enggak, itu siapa itu gendut loh, aku enggak gendut. Iya, Enggak, aku enggak Iwan. gendut. Kakakmu yang mana ya? Kakakmu nih. Ini. Ini kakakmu, ya ini Bibi Chelsea. Gila. Terus ini Vivi, Hafil, ini Kakan. Cowok loh semua ini. Cowok. Gila, bisa kayak gini. Cuma nama aku udah Bisa ganti-ganti nama. Jadi apa? Ya ini tetap aja kan ya, ini Bibi Chelsea, Bibi ini Chelsea. Siti, Oh my god. ini si Vivi, Oh. nah ini Keke. Ini. Dirimu apa namanya? Kamu apa namanya? Nggak tahu anak-anak kasih nama aku dari nama Pokemon, Apa? Miss Zing. Iya seriusan, cari aja di Google namanya Miss Zing yang bibirnya tebel, Missing. ininya gede. Oh my god. Dikasih namanya itu Jadi doang. emang kayak gitu ya. Ini tuh cowok guys, gila. Oh, habis Cuman pikir. anak-anaknya ya disuruh untuk bisa make up sendiri gitu loh. Iya, kalau dancer mah aku juga kan udah make upin sama kamu, Jadi- Cuman kan akhirnya sekarang bisa sendiri kan. Iya, harus sendiri. Ini gila ya bisa kayak gitu ya. Cewek cowok loh ini. Soalnya sebelum syuting kita di presto dulu sih. Di presto dulu. Biar agak sedikit lunak. Oh, jadi ada nih laki-laki tulang lunak. Laki-laki tulang lunak. Oh ya ampun, begini ya. Terus kan A juga punya apa yang makeup. Jadi MUA. Jadi MUA juga. Anda ini serba bisa sekali ya. Karena aku berpikir gini, semua orang lain bisa, kenapa aku enggak? Tapi emang bagus sih makeupnya juga. Ya soalnya gini ya karena aku ngelihat. Aku Dan itu jujur, otodidak ya otodidak. semuanya. Aku dimulai dari nari, aku enggak belajar. Menari terus masuk nggak pernah les kursus. nari? Nggak pernah. Nggak pernah les nari. Masuk STSI pun kan aku enggak. Terus belajar makeup, aku enggak kursus. Ya harus otodidak juga. Terus kayak misalkan bikin musik, aku juga nggak ini sendiri gitu kan, ngulik-ngulik sendiri kayak nge-DJ kayak gitu. Nge-DJ juga suka? Seriously? Uh-uh. Nge-DJ? Baru denger. Ya ampun, cuman aku nggak kuatnya tuh karena kan besok pagi-paginya aku harus kerja ya. Cuman ya udah ya kerja ya gitu. Karena emang kalau emu kan biasanya kalau make-upin yang merit, yang biasanya kan pagi. Terus itu gitu. mentoknya di situ. Jadi kalau nge-DJ terus. Gitu. Jadi kalau misalkan itu karena pulang selalu 4:30 subuh, aku udah nggak Nyerah ya. nyerah dari situ. Terus kan kayak misalkan main perkusi juga aku ngelihat orang bisa ya, kenapa aku nggak, itu aja pikirannya. Mana gambarnya yang Iwan make-upin, ada nggak sih? Melukis by Iwaki. Nggak ada ya? Nggak ada, ya udah Kenapa nggak nggak usah dimasukin? ditayangin aja, nggak usah. Ini apa? Ini lagi? Ini sih lagi latihan. Lagi latihan. Ya ini proses sebenarnya sih, proses buat nanti tanggal 26. Terus buat tanggal 26. Jadi 26 tuh adalah acara kita tuh dipakai dari PT Jaswita. Oh. Terus kebetulan dimulai dari apa namanya tuh nantilah next untuk kedepannya kan pasti karena corona ini kan event pasti dibuka lagi. Nah tanggal 25-26 ini adalah jalan pembuka untuk nanti next event boleh dibuka lagi. Gitu. Semoga prokesnya jalan. Amin. Jadi nggak ada yang terpapar ya, mudah-mudahan Amin, gitu. amin, Itu amin. persiapannya ya. Iya. Ini apa, nari persiapannya. apa? Ini sih kalau ininya nari badaya sih. Badaya tuh apa? Nari badaya tuh hampir sama kayak tari apa ya? Tari apa coba? Tari tradisional, Oh, tari tari padaya, tradisional. kayak biasa dipakai di upacara adat kayak gitu. Upacara ada pernikahan. Pernikahan Sunda. Cowok cewek ya ini ya. Cowok cewek. Ini lagi jadi cowok nih ini nih. Belum jadi cewek. Belum. Cuma nanti dia jadi cewek. Cuman karena nanti juga ini kan dari 15 orang ya. Ini 15 orang, cuman nanti kita crop lagi karena nggak boleh terlampau Di banyak. press ya. Jadi harus 10 orang. Oke, ada lagi? Video lagi apa lagi? Hah? Ini doang? Udah? Oke. Oke. Jadi kayak gini lah ya. Gimana sih, aku mau nanya, suka duka jadi dancer tuh kayak gimana sih? Sukanya itu karena hobi. Dan aku itu paling nggak suka yang namanya stay. Aku paling nggak suka yang namanya stay diem depan kantor, depan komputer. Itu paling malas. Jujur. Anda ngomong apa itu? Seriusan. Kerjaan Anda? Iya, jujur. Cuman memang karena itu ya istilahnya mah. Jadi ini pengalihan. Pengalihannya. Okay. Jadi sebenarnya gini, kerja memang aku depan komputer. Tapi di balik depan itu komputer gini. kesalnya karena aku lebih suka itu ketemu banyak orang. Iya, ketemu banyak orang, say hi lagi lah, misalkan
intinya kayak ketemu-temu artis lah kayak gitu ya, gitu kan. Terus biar apa ketemu artis? Ya seneng lah gitu kan ketemu artis, terus jalan-jalan keluar kota kayak gitu kan. Tur ke sana ke ketemu orang baru sebenarnya. Sebenarnya lebih capek dancer loh. Ya lebih capek di entertain lah Iya, ya. Karena pekerjaannya itu sebentar, nunggunya itu yang lama. Dan perjalanannya itu. Pokoknya proses menuju show itu kan main ya. Tapi dukanya itu ya gimana ya? Sebenarnya kebanyakannya sukanya sih. Banyak suka ya. Kalau udah hobi mah ya. Ketutup ya yang namanya capek, kecewa, permasalahan apa ya. Biasa. Dulu sih kan sempat yang namanya kita mau show, aku nggak suka ya ini, apalagi kalau misalkan dukanya itu paling kalau klien yang ya lah, kadang ada klien yang dia merasa punya uang, terus bisa seenaknya kayak gitu, sedangkan kan kita juga capek lah kayak gimana, cuman kita harus berusaha profesional menghadapi klien seperti apa, terus menghadapi kayak misalkan di luarannya seperti apa, dari manajemennya seperti apa, ya kita harus bisa menyikapi itu. Tapi aja. Ini pertanyaannya agak deep sih, dan mungkin frontal. Pernah nggak sih kayak kan penari cowok ya, dancer cowok, ada nggak yang pernah nakal gitu sama gitu? Misalnya yang ngundang, even itu misalnya cowok juga nih yang ngundangnya, bapak-bapak kayak apa kayak acara keluarganya dia atau apa gitu. Pernah nggak ada yang nakal gitu sama kayak misal secara verbal ngajakin apa kayak gitu, ada pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Cowok? Oh, danan cowok? Iya, cowok. Danan cowok mah enggak. Jadi kecil resiko ya kalau di kecil resiko ini kalau misalkan, karena posisinya gini, karena kita kan di backstage di back ya, nggak jadi artisnya gitu kan, nggak jadi kan, soalnya itu ada penyanyi. Kalau misalkan kita udah jadi kayak yang tadi gitu kan, dan cewek kayak gitu, itu pasti. Oh iya. Sempat dulu ada yang pernah ngajakin. Enggak, tapi kan ini kan perempuan jadi-jadian, Mak. Tetap dinakalin. Sedih loh. Sempat ada yang ngajak nikah. Gue gak sedih, cuma kaget. Sempat ya, waktu itu ya, turun dari panggung sempat ada yang ngajakin, ada yang pengen ngajak nikah. Lagi dandan begitu? Belum tahu dia lakinya gimana jadi laki. Udah tahu kalau misalkan itu laki gitu loh. Apalagi kalau misalkan udah biasa sih yang kayak gitu. Terus gimana tanggapan kalian? Ya kita mah nggak pernah ini sih, nggak pernah ditanggap. Ya mikir aja lah ya biasa orang iseng kali. Kayak gitu-gitu. Cuman ya kalau misalkan kayak kita kan ngisi di klub malam kayak gitu-gitu kan sering juga ya. Kalau jadi cewek-cewekan begitu pasti acaranya di klub malam. Di klub malam lah, kayak misalkan private party yang kayak gitu pasti sering lah yang kayak gitu-gitu. Cuman karena kita posisinya profesional ya profesional aja. Jadi pasti ketemunya orang-orang yang agak ngefly ya gitu. Cuman kalau misalkan di belakang layar mau ngapain ya itu urusan gue. Kalau ditanya kalau itu sih pilihan Anda sendiri. Iya. Itu aja sih. Okay. Terus ya, aku tuh penasaran kalau jadi kalau cewek kalau cewek udah pasti kan ya. Banyak banget ya godaan jadi dancer cewek. Sebenarnya gimana sih yang kalian lihat? Apa banyak yang jadi enong-enong kali? Sebenarnya gini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tempatnya di mana. Oke, berarti tergantung tempat. Okay. Kalau misalkan gini, ada satu acara di situ kayak misalkan acara untuk kayak para eksekutif yang kayak gitu-gitulah ya, yang high semua. Itu kadang kalau misalkan aku mintanya ceweknya yang cantik-cantik ya. Cewek beneran ya? Cewek beneran. Aku mintanya yang cantik-cantik ya. Aku pengen yang tinggi, putih, mulus kayak itu termasuk requestan ya? Request juga. Oke, aku kasih gitu kan. Nah, kalau misalkan gitu kan kadang ada orang yang ke backstage. Mas, boleh minta kontaknya nggak atau nggak? Maaf itu misalkan ada yang bisa dipakai nggak atau kayak ya tergantung dari kita. Ya aku pasti kalau bilang. Itu ada yang ngomong langsung ke ada pernah waktu itu di salah satu hotel di Bandung. Waktu itu pernah sempat ngomong, Mas gini, aduh kayaknya nggak bisa deh, soalnya penari aku bukan kayak begitu semua, kayak gitu. Tapi ada yang begitu. Ada yang kayak begitu. Itu sih urusan masing-masing ya, kayak misalnya ya lu kalau mau ambil jalan lu begitu ya terserah. Iya gitu. Kan. Cuman kalau misalkan lewat ke aku, ya aku pasti langsung tolak. Melindungi ya. Melindungi karena posisinya kan aku nggak mau gitu. Tapi kalau misalkan di belakang sesudah event gitu ya, sesudah event kalau misalkan si anak-anaknya di belakang, itu urusan mereka masing-masing. Iyalah ya. Nggak aku nggak bisa nahan mereka, ya itu terserah gitu loh, itu urusan lo. Cuman yang jelas kalau lagi event, aku nggak mau ada yang macam-macam. Gitu itu termasuk menjaga nama baik ya kan, reputasi ya kan, dari nama manajemen sendiri. Intinya gini sih, reputasi sebenarnya kita bisa yang jaga sendiri, kita bisa ngancurin sendiri. Ya, betul, cuman tergantung dari penilaian orang. Misalkan kayak gini, Imei,
Imei misalkan maaf ya, misalkan Imei cacat kayak gitu kan. Yang pasti kan kalau misalkan Cacat orang naon ya? misalkan kayak suka main sama kayak gimana Dalam tanda kutip begitu. Maksudnya kayak gimana dikenal Julai lah ya gue. gitu. Cuman aku ngelihatnya kalau misalkan kayak gini, oh berarti di AGL misalkan di AGL itu seperti ini gini, ya nggak bisa kayak begitu. Itu Nggak kan semua. pribadinya Iya, tuh. itu pribadi ya. Nggak mungkin semua harus jadiin satu rata Iya, dong. betul. Iya gitu. Iya. Jadi Dan sekarang banyak talent di dalam satu present apa? One present itu ngordinirnya gimana? Jadi Gila, ngordirnya banyak gini banget sih dong. sebenarnya. Aku Susah nggak koreografi aku udah serahin semua sama Mui. Oh, jadi ada klasifikasinya ya, misalnya yang ini dancer siapa, singer siapa. Nah, kayak oh gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, Oke. untuk koreografi aku semua udah serahin ke Mui. Serahin. Kalau misalkan musik aku masih tetap pegang sama aku, dan kalau misalkan berhubungan sama klien itu antara aku udah sama Deva berdua. Nanti juga ada Ijal. Okay. Ada Ijal juga sama. Terus di sini kan ada Boci juga gitu kan. Ada Boci, ada Sumi gitu kan. Ada si Teh Sumi. Sumi itu adalah istilahnya dia adalah orang yang benar-benar ngebantu aku. Tapi iya loh ya. Haywan tuh dari semenjak corona bisa bertahan ngejalanin beberapa bisnis termasuk Keep. nggak dalam bidang kuliner. Dalam bidang kuliner itu maksudnya puter otak itu kan nggak gampang ya. Ini pandemi ini gue mesti bertahan nih. Dancer udah nggak mungkin jalan waktu itu kan. Sebenarnya gini, apa nggak mungkin kalau jalan? untuk pandemi kayak gini sih, aku nggak membatasi, karena kan tetap dapur mah harus ngebul. Iya kan? Gimana caranya kita apapun gitu kan, dari situ apapun ya. Sebenarnya gini ya, bukan cuman aku doang, hampir semua merasakan yang namanya pandemi gitu kan, dari corona ini. Cuman ya gimana caranya aku bertahan, gimana caranya aku bisa bisa tetap survive kayak gitu. Ya itu belajar apa emang karena emang udah tahu ilmunya tuh kuliner yang kemarin jalan itu. Sih. Tapi bakatku butuh. Tapi masih jalan kan sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti itu ada hikmahnya ya corona tuh ya. Mengembangkan sisi usaha kita yang lain ya kan, jiwa usaha kita yang lain ternyata kita bisa gitu loh ya kan. Aku juga gak nyangka sih pas dirimu ya ngasih tahu kan, aku sekarang jualan ini. Wah gila dia bisa ya gitu. Iya, sebenarnya gini ya Mei. Ya itu dia karena bakat sih. Iya, bakatku butuh mengges pasti butuh. Gitu Cuma kan. ada kan kita nggak bisa sembarangan usaha kan, kayak yang dirimu lakuin itu adalah bidang kuliner yang dia jalanin ya. Ada bidang yang lain yang dia jalanin. Itu kan butuh ilmu, tapi itu otodidak. Sebenarnya belajar gini, apa gimana? Pengalaman kata aku juga. Pengalaman. Cuman gini, kata aku juga, aku mencoba sekarang karena mungkin karena posisi corona udah mulai udah mulai ini lagi surut lagi. Jadi aku mencoba untuk sekarang, karena mungkin yang udah kemarin mah udah, karena sekarang kan mau menghadapi dulu yang ke depan. Cuman yang jelas satu hal, bahwa gimana ya, ke depan ini progres dari One Present, aku pengen lebih maju lagi dengan orang yang benar-benar lebih solid lagi. Jadi lagi fokus nih ke manajemen yang baru ini. Aku benar-benar lagi pengen fokus dulu ke manajemen yang baru ini. Aku pengen benar-benar gimana ya? Sebenarnya sih kita harus percaya ya. 100% kita harus percaya bahwa kita bisa. Harus gitu ya. Kalau misalkan kita dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun. Kalau misalkan kita udah setengah-setengah, ya udah susah. Lebih baik kita ya udah. Jadi kalau misalkan mau, kita harus benar-benar 100%. Dan alhamdulillahnya aku masih dikelilingi sama orang-orang yang baik. Yes. Jujur aku udah dari pas awal aku sempat ngedrop banget. Terus? Cuman di sini banyak orang yang nguatin. Kayak Mui, kayak Deva, kayak Boci, kayak Ija, kayak Sumi, itu semua pada nguatin aku. Jadi kita akan semakin lama kita akan menemukan circle kita tuh makin mengerucut sebenarnya, dan itu orang-orang yang emang tulus sama kita. Dan sekarang itu ditemukan sama Iwan ya. Dan akhirnya ngebangun One Present kayak gini. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses. Amin. Semua proyeknya juga lancar, dan di dunia perdanceran ini. Amin. Bukan di dunia perdanceran, di dunia entertain. Berarti bukan dancer aja. Jadi yang awalnya aku kenal dirimu dari dancer, ngedance apa segala macam, sekarang sudah berkembang jadi punya manajemen talent dan lain-lain itu semua. Itu semua nggak diperoleh dari kuliah.
Itu semua diperoleh dari pengalaman dia sendiri. Juara sih kalau menurut gue, juara banget. Bisa diambil pelajarannya tuh. Jadi harus yakin ya kalau ngapa-ngapain 100% ya. Harus yakin. Kalau misalkan kita nggak yakin, ya ngapain kita jalanin? Iya benar-benar. Percuma. Oke. Ya mudah-mudahan next time. Mudah-mudahan next time kalau misalkan aku ada job, aku butuh penyanyi. Who knows kan? Memang kalau entertain tuh saling ya simbiosis mutualisme kan kita itu. gitu. Makanya silaturahmi harus tetap jalan. Nah, itu betul gitu. sekali. Tapi aku masih penasaran nih itu cowok jadi cewek kayak tadi tuh. Pokoknya itu intinya gini ya. Kok bisa Sesuatu bunglon yang... sih? Maksudnya kayak bisa ya gue nggak habis pikir sih, maksudnya seni itu nggak terbatas ya. Iya. Seni nggak terbatas. Memang iya gitu loh. Jadi kita di sini dan tapi nggak malu itu jadi cewek kayak gitu? Ya karena aku di sini kan bekerja. Jadi itu dalam rangka kerja aja ya? Kalau misalkan aku sehari-hari misalkan ke warung pakai daster, di roll, pakai bulu mata itu baru. Kalau misalkan buat kerja doang mah ya enggak lah. Terus kalau misalnya ada teman pas datang lihat kayak gitu enggak malu? Enggak. Kenal gitu nah saya jadi AWW gitu enggak malu? Enggak lah ya, soalnya kan kita mau show. Kecuali kerja, gitu. memang kerja. Kalau misalkan dia, lu kayak begini-begini, ya udah lu enggak usah berteman sama gue. Oh gitu, sesimpel itu ya? Sesimpel itu aja. Oke, jadi begitu kisahnya di Rumah Kisah. Begitulah. Imei Official ya. Jadi kisahnya Mamski Iwan tuh begitu. Berkembang sekali. Hidup harus berkembang memang ya. Enggak hanya dalam satu bidang aja. Kalau kita bisa tapi ulah ngarau kusiku oge gitu ya. Yang penting kita menguasai, yang penting kita yakin fokus gitu ya. Ya kan? Benar ya? Semangat ya. Semoga One Prisonnya sukses. Amin. Semua eventnya lancar, banyak kerjaan. Amin. Sehat semuanya yang penting. Amin. Sekarang kalau misalnya banyak kerjaan tumbang, terus kita kan lagi Covid gini, ada yang kenapa gimana kan juga nggak senang. Harus happy semuanya. Amin. Oke ya. Amin, ya Allah. Thank you banyak. Udah datang. Mudah-mudahan ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Next kalau misalkan akunya udah bener-bener kita nggak tahu ya. Kalau misalkan udah gede. Apanya udah gede? Ya manajemen akunya udah gede, undang lagi. Oh iya, siap. Tapi menginspirasi lah, makanya Rumah Kisah ini kita harus mengisahkan gimana perjalanan hidup kita, apa pengalaman, biar orang juga inspire, ngerasa terinspirasi gitu kan, apa yang dijalanin sama Iwan bisa diambil juga baiknya sama teman-teman di rumah. Thank you udah datang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye.